Dunia ini penuh dengan misteri. Ada kejadian-kejadian yang hingga kini belum bisa dijelaskan oleh akal sehat. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan mengapa kasus ini tetap menjadi teka-teki hingga saat ini? Mari kita selami lebih dalam kisah ini. Sejumlah petunjuk ditemukan di lokasi kejadian. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kasus kriminal, sementara yang lain percaya ada unsur supranatural di dalamnya. Bagaimana menurut kalian? Mari kita tonton videonya. Mbak April adalah seorang mahasiswi kedokteran yang sedang menjalani program koas di sebuah kota yang asing baginya. Sebuah kota yang jauh dari tempat kelahirannya, sunyi dan terasa asing, seolah menyembunyikan sesuatu di balik ketenangannya. Dari informasi yang didapatnya, ia menemukan sebuah kos sementara yang tak jauh dari rumah sakit tempatnya bertugas. Bangunan itu bertingkat 3, khusus diperuntukkan bagi tenaga koas dari luar kota, juga dihuni beberapa staf rumah sakit. Dari luar, bangunan itu tampak biasa saja. Tidak ada yang aneh. Namun, ada sesuatu yang mengusik di sudut matanya. Seperti bayangan yang melintas di jendela lantai atas. Tapi April mengabaikannya. Hari itu, ia menyewa kamar di lantai 2, khusus untuk mahasiswi dan staf perempuan. Lantai 3 diperuntukkan bagi laki-laki. Semuanya tampak normal. Setidaknya, untuk sementara. Minggu pertama berlalu tanpa gangguan. Hingga suatu sore, tugas koas yang seharusnya berakhir pukul 4 memaksanya pulang lebih larut. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 6 lebih. Langit sudah gelap. Lorong rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara semakin dingin saat ia melewati bangsal kosong yang dulunya diperuntukkan bagi pasien kejiwaan. Lampu-lampu temaram berkelap-kelip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Langkahnya semakin cepat. Ada rasa tidak nyaman yang menjalari tubuhnya. Seolah ada yang mengawasinya dari balik pintu-pintu tertutup itu. Saat ia sampai di taman belakang rumah sakit, angin berembus kencang. Pohon-pohon tua meliuk, ranting-rantingnya berderak seperti bisikan pelan di telinganya. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ketika hampir sampai di kos, di seberang jalan, suara rem motor berdencit keras membuatnya tersentak. Pandangannya langsung tertuju ke arah jalanan yang kini ternoda oleh darah. Seekor kucing mati tergilas, tubuhnya remuk, ususnya terburai di aspal. Bau anyir langsung menusuk hidungnya. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara langkah kaki mendekat. Perlahan. Teratur. Terlalu teratur. Seorang lelaki berseragam satpam berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya samar dalam remang cahaya. Tapi yang membuat April merinding bukanlah kehadirannya, melainkan aroma yang tiba-tiba memenuhi udara. Wangi melati yang menusuk, bercampur bau tanah basah. Pun, Bu Dokter ben kulo mawon sing ngurus niki. Jenengan monggo mantun. Sudah, Bu Dokter. Biar saya saja yang mengurus ini. Anda pulang saja. April mengangguk tanpa bicara. Ingin segera pergi, namun langkahnya terhenti ketika lelaki itu kembali bersuara dengan nada rendah. Rasa wedi. Kulo me kebetulan liwat meriki. Tapi, Bu Dokter, ten kamar jenengan rasa digagas ne onok sing nyobi ngawujud ning ngarep jenengan. Jangan takut. Saya hanya kebetulan lewat sini. Tapi, Bu Dokter, di kamar Anda jangan dihiraukan kalau ada yang mencoba menampakkan diri di depan Anda. Ucapan itu menusuk kepalanya. Seperti peringatan samar. Namun April memilih tidak menggubrisnya dan bergegas menuju kos. Ketika ia melewati lorong menuju kamarnya, sebuah suara menggelegar menggema di dalam kos. Duk! 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 Suara ketukan. 3 kali. Keras. Tanpa jeda. April menghentikan langkah. Jantungnya berpacu. Dari ujung lorong,
Seorang wanita duduk membelakanginya di meja makan. Pakaian birunya tampak lusuh. Rambutnya panjang menjuntai, menutupi wajahnya yang tertunduk. Tangannya terus mengayun, mengetukkan ulekan di atas cobek kosong. Duk! 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 Bak! April menoleh. Mata wanita itu hitam pekat, kantung matanya membiru seolah tidak tidur berhari-hari. Suarane ping telu. Biasane ben jam siji. Rasah dirung oke. Tilem mawon. Suaranya 3 kali. Biasanya jam 1. Jangan didengar. Tidur saja. Lalu ia tertawa pelan. Namun bukan tawa biasa. Tawa itu terdengar serak, seperti suara seseorang yang kehabisan napas. April melangkah cepat menuju kamarnya. Menutup pintu rapat-rapat. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Namun perasaan tidak nyaman masih menyelimutinya. Ia menatap jendela kamar yang mengarah ke kebun belakang. Ada sesuatu yang mengusiknya. Sejak tinggal di sini, ia tidak pernah sekalipun melihat apa yang ada di balik jendela itu. Tangan April terangkat. Perlahan menarik gorden. Suara itu lagi. Bukan dari kamar sebelah. Bukan dari lorong. Tapi dari jendela. Seseorang atau sesuatu sedang mengetuk kaca jendela kamar. Tangan April membeku di udara. Ia menelan ludah. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasi. Tapi suara ketukan itu semakin intens, terdengar semakin jelas. Akhirnya, dengan napas tertahan, April mengintip di balik gorden. Gelap. Tidak ada apa-apa di luar sana. Hanya kebun kosong yang dipenuhi tumbuhan liar. Namun, dari pantulan kaca jendela, ia melihat sesuatu yang lain. Di atas tempat tidurnya, seorang wanita berbaju putih duduk membelakanginya. Perlahan, wanita itu mengangkat sisir. Mengusap rambut panjangnya dengan gerakan lambat. Sehelai demi sehelai. April tidak berani berbalik. Tangannya gemetar saat menutup gorden kembali. Ia memejamkan mata erat-erat, berharap semua ini hanya ilusi. Namun suara ketukan masih terdengar. Duk! 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 Kini ia mengerti. 3 ketukan bukanlah sekadar suara. Itu adalah isyarat dari mereka yang ingin menampakkan diri. Sejak saat itu, April tidak pernah lagi peduli dengan suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Bahkan ketika bayangan melintas di lorong, ketika pocong melompat di dapur, atau ketika ketukan di jendela terus terdengar, ia tidak lagi menoleh. Karena ia tahu, saat kita memperhatikan mereka, mereka juga akan memperhatikan kita. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video Mimin. Jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan loncengnya, agar kalian bisa langsung tahu video terbaru yang Mimin upload. Bye-bye.